insiden, insya Allah nggak kenapa-napa, rezeki aman. Ada insiden guys, kaca pecah. Iya, jatuh ke sini ya. Insiden guys, mudah-mudahan, tapi nggak ada apa-apa sih. Sehat. Untung nggak ini, cuman pecah doang. Mau kena nggak? Enggak kan? Ustaz, apa Ustaz? Nggak, aman bang. Aman. Enggak. Aman tuh kacanya. Maaf ya. Hah? Nggak apa-apa. Spion kan? Iya, yang di sini. Ustaz, mengenai kabar mengalami kecelakaan, itu bagaimana dan kapan ya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanggal 5 Desember 2021 kebetulan saya ada amanah untuk berdakwah di Biren, Aceh, yang waktu tempuhnya itu kalau normal ya sekitar 5-6 jam. Karena kita last minute banget nyampenya, akhirnya ya harus ngejar waktu dan pakai patwal. Ya kecepatannya sih cukup menantang lah. Akhirnya ya karena memang lagi buru-buru, nggak tahu kenapa kebetulan posisi saya lagi di depan sebelah driver, lagi nengok ke kiri lah, lihat pemandangan sebelah kiri, tiba-tiba bunyi kencang juga sih, brak gitu. Tiba-tiba kaca sebelah kanan driver tuh, kaca jendela pecah, masuk ke dalam, berantakan semua. Terus sempat masuk ke sela-sela baju saya gitu, cuman untungnya karena pakai kaos dalam, ya alhamdulillah nggak ada apa-apa, cuman kena bagian tangan aja sebelah kiri. Jadi ya banyak bekas-bekas serpihan kaca gitulah. Ya itu kejadian memang kira-kira setengah jam mau sampai di lokasi acara ya. Sudah masuk ke Biren sih. Dan treknya juga memang agak kayak di puncak gitulah, banyak tikungannya dan di bukit-bukit. Tapi alhamdulillah kebetulan saya sama orang tua saya, sama mama papa saya, semua penumpang di mobil kita selamat. Cuman ya yang sempat shock itu ya drivernya. Karena kenceng banget bunyinya dan sempat kena badan dia juga gitu. Kenapa sih Ustaz perkiraan bisa terjadi kecelakaan tersebut? Ya karena kita lagi dikawal ya, namanya dikawal itu kan harusnya para pengendara mobil lainnya ngerti ya, lagi ada sesuatu yang urgent gitu. Karena memang jamaah udah nunggu, terus waktunya juga agak mepet. Ketika kita sengaja memang dikawal supaya lebih aman, tertib. Jadi nggak, kalaupun speednya agak cepet, tapi kan tetap ada dari pihak kepolisian yang ngawal kita. Mungkin yang dari arah sebaliknya nih nggak terlalu ngerti gitu ya, disangkain mungkin 1-2 mobil, karena kita kemarin ada 4 mobil, tiba-tiba dia udah minggir kiri, masuk kanan lagi, udah menghantam spion, akhirnya pecah masuk ke dalam. Ya inilah perjalanan dakwah, intinya nggak selamanya perjalanan dakwah itu semulus yang kita harapkan. Tapi alhamdulillah semuanya kita nikmati, mudah-mudahan ada hikmah di balik musibah. Terus Ustaz, apa yang dialami Ustaz sendiri? Kabarnya kena pecahan kaca, sempat dibawa ke RS nggak? Wah nggak sampai ke rumah sakit, enggak. Sebenarnya kejadian yang
Ya alhamdulillah, maksudnya nauzubillah ya, kejadian seminim mungkin. Kalau bisa Allah jaga kita, Allah lindungi kita, jangan sampai ada bahaya yang gimana-gimana mencelakakan diri sendiri. Enggak, ya ini karena kaget, kebetulan saya lagi bawa orang tua saya di belakang, papa mama saya, mereka juga sempat shock. Karena kondisinya memang orang tua saya kan udah lama nggak diajak dakwah jauh-jauh ya. Ini sampai 4-5 jam, mereka udah sempat mual-mual juga, sempat istirahat sebentar di musola, sekalian ke toilet, terus berangkat lagi baru kejadian. Ya sempat shock sih, kaget. Tapi ya alhamdulillah lah, yang penting semua selamat, nggak sampai ke rumah sakit kok. Bahkan saya pertama kali yang saya lihat kondisi drivernya juga khawatir kan, namanya dia deket kaca yang pecah itu pas samping dia, kaca jendela. Tapi saya tanya nggak apa-apa gitu. Ke saya pun kaca yang berantakan itu masuk ke sela-sela baju juga. Artinya memang hal yang nggak gimana-gimana. Saya ngabarin istri saya, mungkin istri saya posting di Instastory gitu. Jadi akhirnya banyak yang pengen tahu informasi sebenarnya kayak apa. Nah, rombongan Ustadz sendiri bagaimana? Apa ada kerugian seperti mobil atau barang-barang lainnya? Kalau kerugian pasti ya, itu kaca sebelah kanan, kaca jendela itu pecah total. Cuman karena dia ada kaca filmnya jadi enggak yang pecah, tiba-tiba pecah semua, enggak. Akhirnya dilakbanin, terus spionnya juga pecah. Ya kalau kerugian pasti ada, tapi alhamdulillah itu enggak jadi masalah. Yang penting dakwahnya lancar. Kita jam 11 udah selesai dakwah, terus jam 2:30 subuh udah berangkat lagi ke Banda Aceh karena saya harus berangkat dakwah lagi ke Pekanbaru. Nah, setelah mengalami hal tersebut, Ustadz tetap melanjutkan perjalanan. Ya alhamdulillah, dakwah must go on, dakwah harus jalan terus selama bisa diantisipasi. Karena kita sempat nyari mobil yang nabraknya itu, kita lihat ke belakang udah nggak ada, mungkin mereka juga takut ya. Ya harusnya sih kita berharap dia putar balik lagi, terus nemuin kita, dia berlin baik-baik gitu loh, supaya ada tanggung jawabnya lah. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ngilang. Ya udahlah, polisi juga sempat nanya, gimana Pak Ustadz, kita kejar aja, udah nggak usah apalah. Kita lagi mau dakwah, biarin aja gitu. Kalau dia ada itikat baik, pasti dimanapun kita acara pasti disamperin lah untuk sama-sama tanggung jawab. Tapi sepertinya memang nggak ada tanggung jawab, kabur gitu aja. Akhirnya saya langsung naik mobil polisi di Patwal. Karena mobil itu belum bisa jalan, harus dilakbanin dulu kaca jendelanya sebelah driver. Saya di mobil Patwal bareng sama polisi karena ngejar waktu. Alhamdulillah nggak sampai setengah jam udah tiba. Langsung kita ke lokasi acara. Nah, terakhir Ustadz, apa hikmah yang bisa diambil dari kejadian tersebut, Ustadz? Di balik setiap musibah pasti ada hikmah. Di balik setiap ujian pasti ada pelajaran yang bisa kita petik. Ya namanya berdakwah keluar kota itu kan kita nggak pernah tahu ya, bisa kapanpun, dimanapun, di atas kendaraan apapun, pasti ada aja musibah. Kalau nggak kita yang nabrak ya kita ditabrak. Ya intinya tetap untuk jaga keselamatan, saya pakai safety belt, kendaraan juga tetap saya wanti-wanti ke driver supaya kalaupun dikawal ya tetap harus siap siaga kalau ada apa-apa gitu. Karena namanya dikawal kan kita nggak pernah tahu. Tapi ya al-insanu bitadbir, wallahu bitakdir. Kita hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan. Yang namanya musibah itu kita nggak pernah tahu ada di mana-mana. Tapi memang dari awal berdakwah ke luar kota, ke pelosok-pelosok, saya sudah menyadarkan diri saya sendiri bahwa resikonya juga cukup tinggi. Tapi ya itulah bagian dari dakwah, dan saya ngebayangin dakwahnya Rasulullah, dakwahnya para Sunan Wali Songo, ya kita belum seberapa lah. Intinya memang inilah perjalanan dakwah yang penuh dengan lika-liku. Hikmahnya dakwah must go on. Apapun yang terjadi, dakwah harus terus disampaikan. Balighu anni walau ayah. Karena pasti masyarakat juga senang, bahagia ketika melihat ada para pendakwah, nggak cuma saya yang datang jauh-jauh dari Jakarta, menemui mereka langsung di pelosok-pelosok. Itu sebuah kebahagiaan yang nggak bisa diukur dengan materi sebanyak apapun.